Partai Demokrat insya Allah akan senantiasa konsisten dengan ide perbaikan dan perubahan. Karenanya rasa-rasanya menjadi bertolak belakang ya kalau kita ikut dalam poros yang sebenarnya masih merupakan bagian dari atau kelanjutan dari yang ada saat ini. Kalau saya pribadi sih optimis dan punya keyakinan yang tinggi bahwa Nasdem, PKS maupun Partai Demokrat ini tentu bukan tidak ada upaya untuk menggoda ya, banyak dan dengan beragam macam model pendekatan. Baik yang sudah sampai ke publik maupun yang belum diketahui oleh publik, upaya-upaya untuk menggagalkan atau menggoda partai-partai ini untuk membangun poros koalisi perubahan itu. Tapi saya optimis pimpinan-pimpinan partai yang membangun komunikasi ini, yang diberikan mandat untuk membangun komunikasi, membangun koalisi, akan senantiasa konsisten dan istiqomah. Jadi kuncinya tetap di Pak SBY ya. Berarti Forum Majelis Tinggi. Ya, tapi kan ketua umum ketua Majelis Tinggi kan paling berpengaruh. Tapi kan harus diambil sama-sama. Berarti Anies salah dong nemuin AHY, temuin SBY mestinya. Udah pas juga. Ya, oke bro ya. Siap. Coba kita lihat. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang saya juga ingin menggoda-goda. Siap. Ya. Kan bagi Demokrat adalah kalau kita mau selfish ya kan, menang itu adalah ya kursi Demokrat terdongkrak dong, ya kan? Bukan hanya suara. Betul. Syukur-syukur plus bonus, akhirnya jadi cawapres. Betul. Tiba-tiba ada tawaran dari koalisi lain. Jadi saya tadi pagi memberikan simulasi-simulasi yang ngeri sedap. Salah satu simulasinya adalah Ganjar AHY, pasangan Ganjar AHY melawan pasangan Anies, nggak dapat kan sudah kan? Udah Prabowo siapa aja, karena harus dua pasang kan? Betul. Jadi karena Anies sudah digembosi, Demokrat udah pergi, Nasdem sama PKS jadi anak tiri kan? Lalu biar Demokrat mau, ya sudah ditawari aja Ganjar AHY. Ganjar AHY melawan Prabowo. Let's say Prabowo siapa misalnya, Prabowo Erick Thohir misalnya, atau Prabowo Caimin misalnya. Itu kan pasti menang Ganjar sama AHY. Gimana? Kalau misalnya jangan-jangan ditiru aja sih. Itu kan istana. Sekarang kan kita ini punya the common enemy, punya musuh bersama. Makanya saya bilang terima kasih Pak Prabowo sama Anies. Gara-gara Anies, Prabowo itu jadi teman dengan apa? Dimension ya berkali-kali. Dengan relawan Jokowi dan lain sebagainya dimension oleh presiden. Saya nggak bisa membayangkan dua kali jadi berhadapan begitu. Tapi karena ada Anies as the common enemy, maka Prabowo kelihatan baik jadinya kan. Itu. Jadi alternatif. Iya. Mahfud juga kelihatan baik padahal ketua tim suksesnya Prabowo di 2014 misalnya. Gimana? Itu kan sudah memenuhi itu. Nanti dibilang sama kekuasaan, tapi saya ingin kita kasih kursinya. Saya tidak mau berandai-andai. Itu, tapi pandangan saya pribadi bahwa Partai Demokrat insya Allah akan senantiasa konsisten dengan ide perbaikan dan perubahan. Karenanya rasa-rasanya menjadi
bertolak belakang ya kalau kita ikut dalam poros yang sebenarnya masih merupakan bagian dari atau kelanjutan dari yang ada saat ini. Itu pandangan saya pribadi. Tetapi harapan kita begitu juga ya, Majelis Tinggi Demokrat. Jadi walaupun di Ono mendapatkan jaminan ya kan, karena kan sudahlah kita tahu kan pemilu kurang dan curangnya banyak kan. Betul. Jadi Anda mau berapa kursi? Nanti kita usahakan nanti kan. Betul. Kalau sudah head to head, kita usahakan siapa yang menang, siapa yang kalah udah di tangan kita. Nanti yang kalah pun kita akan rekrut ke dalam kabinet. Yang sudah sih begitu. Tapi kan gak banyak. Kita kasih kompensasi misalnya gitu, ya kan? Itu kan godaan yang luar biasa. Betul. Tapi tadi saya sampaikan sebagai pandangan pribadi, sesuai dengan diskusi kita selama ini di Bapilu, bukan tidak pernah mencoba mendiskusikan atau mensimulasikan alternatif. Pernah kita diskusikan dan karena tentu semua punya pandangan yang beda-beda. Karena alternatif lain bisa juga. Betul. Tapi PKS yang digoda. Betul. PKS Prabowo Aher. Betul. Bubar dong Demokrat Nasdem, cari selamat masing-masing. Makanya kalau saya pribadi sih optimis dan punya keyakinan yang tinggi bahwa Nasdem, PKS maupun Partai Demokrat ini tentu bukan tidak ada upaya untuk menggoda ya, banyak dan dengan beragam macam model pendekatan, baik yang sudah sampai ke publik maupun yang belum diketahui oleh publik, upaya-upaya untuk menggagalkan atau menggoda partai-partai ini untuk membangun poros koalisi perubahan itu. Tapi saya optimis pimpinan-pimpinan partai yang membangun komunikasi ini, yang diberikan mandat untuk membangun komunikasi, membangun koalisi, akan senantiasa konsisten dan istiqomah untuk itu. Jadi kita dalam berbagai kesempatan sih pimpinan partai juga sering menyampaikan ya memang prosesnya ini harus cermat dan seksama, tidak boleh buru-buru, karena kalau sudah kita declare ini menjadi game changer ya kita sabar menantikan itu, insya Allah akan indah pada waktunya. Itu berbagai kali disampaikan. Jadi ada masa indahnya akan tiba juga nanti. Insya Allah akan tiba waktunya. Memang prosesnya agak panjang ya, tapi memang juga waktu yang tersedia untuk itu juga masih panjang. Jadi nggak perlu buru-buru ya. Jadi sahabat era sekalian, yang kita percayakanlah kepada SBY ya, Pak SBY orang yang memang sudah sangat berpengalaman ya, kapan timingnya dan lain sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan Demokrat tidak berkhianat dalam mengajukan calon yang memang dianggap bisa melakukan perubahan, bukan kelanjutan rezim kan. Kok Refli Harun berpihak? Enggak, saya nggak berpihak. Saya berpihak kepada a genuine presidential election. Saya tidak ingin pilpres itu cuma di antara kubu istana aja. Ini kan kayak wayang diadu aja. Nah, kita ingin calon boneka yang a genuine. Nah, genuine itu hanya mungkin kalau ada orang yang dipersepsi antitesis. Dari pemerintahan sekarang. Itu namanya Anies Baswedan. Betul. As the common enemy, ya, terutama bagi para buzzer. Refli Harun cuma hadir 411, nonton aja udah ribut. Padahal kita cuma nonton doang. Nonton sama nyari konten. Ya. Soalnya masa sekarang ini kita rindu juga masa pemerintahan SBY yang tidak banyak nangkap orangnya, cuma Ferry Juliantono aja. Bro, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, sebagai Deputi Bapilu ya. Siap. Itu sekarang kan Demokrat 54 kursi ya. Di DPR. Sebelumnya berapa kursi ya? 63 kursi. Sebelumnya 148. 148. Tuh. Bayangkan, sebelum 148 57 atau 50 something lah. Waktu 7% itu? Iya, 2004. Berarti ini yang the lowest kursinya ini paling rendah. Betul, ya kan? betul. Kan berarti kan kepentingan Partai Demokrat adalah juga mempertinggi kursi kan ya? Betul. Target ke depan berapa kursi sudah ditetapkan? Targetnya Partai Demokrat itu semua dapil bisa terisi.
Kalau saat ini 80 dapil dan akan ada penambahan 3 provinsi baru ya, berarti 83 dapil. Targetnya kurang lebih 83 kursi. 83 kursi. Itu bisa saja dari seluruh dapil atau mungkin ada dapil yang penambahan anggota DPR gitu. Betul. Jadi sudah ada penambahan tapi rendah kursinya, berarti kan jatuhnya banyak. 575 sekarang ya. Saat ini 575, nanti tambah 5 kursi kan, jadi 580 ya. Oke. Penambahan 580. Jadi target kita sih kurang lebih di 15%, 14-15%. Dan alhamdulillah hasil survei Litbang Kompas yang terkini kan kita sudah capai 14%. Itu belum ada deklarasi capres-cawapres, belum ada deklarasi koalisi. Kita sudah sampai pada level itu, dan kalau dibandingkan dengan survei Litbang Kompas 5 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang lagi sebelum Pilpres, ini berada pada hasil survei yang tertinggi saat ini ya, di luar 2009. Dengan surveinya? Di luar 2009. Tentu yang paling mungkin kita jadikan sebagai acuan kan hasil survei ya. Tentu tiap-tiap lembaga survei juga ada beda-beda hasil. Dan ya kita masih percaya selama ini hasil survei Litbang Kompas itu cukup kredibel. Dibandingkan survei yang berbayar ya. Saya nggak bilang nama loh. Memang survei kan nggak mungkin nggak bayar. Betul. Bro, mau lagi bro.